Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku Edward Bagas dan kita bertemu lagi dengan aku Edward. Dan oke, kita lanjutin ke part 2-nya ya dari ilustrasiku yang sebelumnya yang flat ini ya. Kan kemarin udah ada part satunya tuh. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton yang part satunya silahkan ditonton dulu ya. Nanti linknya aku taruh di komen ya. Nah, oke, kemarin kan udah selesai ya bikin aset-asetnya. Sebenarnya masih belum sih ya. Intinya lagi bikin aset ya. Bikin semak-semaknya ya. Dari circle-circle gitu digabungin. Nah, ini lagi ngatur layer ya. Nah, ini mau di copy semua terus dimasukin ke folder aset gitu. Nah, misalnya itu gunanya buat backup aja sih ya. Takutnya nanti ada objek yang kurang sesuai gitu bentuknya, jadinya nanti tinggal edit-edit dikit, nggak perlu edit terlalu banyak ya. Nah, terus ini mau dikebawahin semua, disejajarin ya di bawahnya, yang paling bawah pokoknya. Nah, cara gampangnya ini tinggal di-select aja semua sebenarnya, terus nanti pakai align to artboard, align to selection ya. Ini aku agak lupa caranya, jadinya ini masih geser manual. Nah, ini sekarang lagi ngatur layoutnya ya, layout semak-semaknya ya. Dipasang lah di situ pokoknya. Nah, ini aku taruh di foreground ya. Foreground itu yang paling depan. Tapi nanti ada yang di selang-seling, ada yang di midground ya, yang bagian tengah. Ada yang di foreground gitu. Jadinya biar balance gitu loh. Nah, kalau kalian misalnya bingung sama pengaturan layernya atau di penamaan yang tadi aku sebut itu foreground, midground, apa itu Bang? Nah, itu kalian bisa tonton aja videoku yang ini ya. Nah, itu aku udah jelasin cara ngatur layernya, terus sama istilah-istilahnya. Nah, yang biasa aku pakai ya pas gambar ilustrasi karena itu basic ya. Jadi cukup penting untuk ya menguasai itu. Biar gambar kalian itu lebih terorganisir gitu loh. Jadinya gampang kalau mau ngedit-ngedit ya. Nah, ini lagi ngerubah warnanya, cemarannya yang di belakang itu kan dia background ya. Background itu pokoknya semakin jauh semakin terang warnanya. Nah, ini biar bisa ngedit semua itu tinggal di select aja. Select salah satu, terus nanti kalian ke menu select yang di atas tuh nanti same, pilih yang same fill color gitu. Nah, itu langsung select semua yang warnanya sama. Tinggal dirubah aja. Nah, jangan lupa masuk ke isolate mode juga biar objek lain itu nggak keedit gitu loh. Karena yang aku mau edit kan cuman yang cemarannya aja, yang di paling belakang itu yang di background ya. Nah, ini juga sebenarnya dari warnanya emang gini ya, Mas, kuning gitu, monokrom ya. Monokrom itu satu warna ya. Jadi misalnya warnanya kuning doang, tapi senada gitu loh pokoknya ya. Kuning-kuning semua, ijo-ijo semua gitu.
Nah, karena untuk ya brandingnya dia emang kuning ya, kan untuk aplikasi ya. Jadi ya aku kasih kuning aja semuanya. Dan sebenarnya sejujurnya ya, aku tuh agak agak gimana ya, sama kuning tuh kesusahan aku nyarinya itu. Agak kurang sreg sama warna kuning. Karena warna kuning itu salah satu bisa dibilang warna kelemahanku ya. Itu kalau nyari warnanya itu susahnya minta ampun asli. Kalau dibandingin sama yang lain yo kayak biru, ijo itu masih oke lah, merah gitu. Kalau kuning tuh waduh gila susah banget sih. Aku nggak tahu ya ini problem semua orang atau aku aja. Kayaknya sih aku aja ya, karena tiap orang kan beda-beda ya. Dan walaupun udah nyari color palette yo kayak yang part 1 kan itu aku nyari nyari color palette-nya kan itu 3 kan itu sampai 3 atau 4 itu. Nah itu juga yang kepakai juga cuman dikit jadinya harus diseleksi gitu. Soalnya, kadang ya bukan kadang ya, keseringan lah, sering-sering tuh biasanya, eee, udah nyari banyak terus yang kepakai cuman itu gitu. Dan belum lagi kalau pas dilihat kita udah, "Wah ini pas nih." Terus pas dicoba ternyata nggak cocok, wah sedih banget. Jadi harus nyari lagi, ya emang harus sabar sih. Karena ya proses coloring itu sebenarnya yang paling lama ya, paling memakan waktu. Nyari warnanya itu loh, betah. Nah ini aku sambil lihat referensi ya yang di kiri itu. Dari pewarnaannya dia gimana, dari, foreground, midground, sama background-nya itu. Karena di sini, di step ini aku agak kebingungan nyari warnanya ya, pilih warnanya. Nah tuh kan nabrak kan warnanya, nabrak sama apa, lebahnya. Karena monokrom ya jadi harus gimana ya, pokoknya warnanya tuh jangan sampai nabrak lah antara objek lain dan lainnya, satu dengan yang lainnya. Nah terus ini bikin yang depannya, bagian depannya, depannya cemara itu. Ya pokoknya, gampangnya background 1 lah ya, background 1 yang lebih agak gelap warnanya, background 2 itu yang pokoknya yang paling belakang gitu. Nah biasanya aku penamaan layernya gitu aja sih, disesuaikan berdasarkan urutannya ya. Jadi dari yang paling mulai dari paling belakang itu layernya itu paling bawah ya kan. Pokoknya semakin ke depan, nah itu semakin naik layernya. Jadi foreground itu yang paling depan yaitu layernya dia yang paling atas. Gampangnya gitu. Kalau untuk layering. Untuk lebih jelasnya bisa cek aja videoku yang soal layering. Nah, ini aku tambah-tambahin ya cemaranya di background ini, background 1 sama 2 karena masih kurang keisi gitu, kosong banget rasanya. Nah, terus nanti ini juga belum fix, jadi nanti masih ada yang diubah-ubah lagi ya. Nah, ini sebenarnya apa ya, nggak ada teori pastinya sih kayak gimana gimana cara tahu kita harus nambahin, kapan harus ngurangin, itu aku nggak bisa jelasin karena itu berdasarkan apa ya, feeling sih. Karena jujur aja aku kalau gambar ya pakai feeling gitu. Jadi dirasa-rasain aja gambarnya ini, kurang apa gitu.
Jadi setiap misalnya kalian udah anggapannya udah gambar terus set, wah ini selesai nih. Nah, tapi kalian jangan berasumsi dulu kalau itu selesai. Nah, itu kalian cek dulu ya, bisa dilihat dari jauh, misalnya kursi kalian dimundurin terus ya, atau di zoom out ya gitu. Pokoknya lihat dari jauh, apa yang kurang gitu. Entah warnanya atau objeknya, pasti biasanya ada aja yang kurang gitu. Entah kurang detail, entah warnanya, entah layoutnya, entah besar kecilnya, ya itu. Jadi harus apa ya, harus sabar, harus dicek, terus juga dirasa-rasain itu. Karena itu nggak ada teorinya kayak gitu. Dan kalaupun awal-awal masih susah ya, nggak apa-apa dilatih aja pelan-pelan. Nanti lama-lama pasti kepekaan kalian itu terasah gitu loh. Karena itu juga berdasarkan jam terbang juga. Jam terbang itu maksudnya kalau kalian semakin sering gambar, nah nanti kepekaan kalian akan terasa juga seiring berjalannya waktu. Tapi ingat ya itu harus apa, lalu dicoba gitu loh untuk melihat apa yang kurang gitu. Sebenarnya kalau awal-awal ya bisa dibantu aja sama teman kalian ya. Kalian tanya gitu misalnya. Kalau misalnya sekiranya udah hampir-hampir selesai gitu, nah itu kalian kirim aja gambar kalian ke teman kalian, menurutmu ini gimana gitu, apa yang kurang gitu. Nah terus karena biasanya itu bukan biasanya, selalu sih, orang lain itu mata orang lain itu lebih peka dan lebih tajam daripada kita ya. Karena kita selalu butuh orang lain untuk ngelihat kekurangan kita kan. Apalagi soal gambar itu sangat penting banget, karena dulu aku awal-awal juga kayak gitu. Tapi terus, aku karena terlalu sering kayak gitu, jadi aku ngerasa kayak, wah kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Karena, nggak enak juga sama temenku kalau aku nanya-nanya terus kan nggak enak ya. Terus jadi kayak terlalu bergantung gitu loh. Terus aku mikir kayak, kalau tanya temenku terus gimana aku berkembangnya, masa aku nggak bisa sendiri sih. Ya udah mulai dari situ aku coba-coba sendiri gitu, untuk ngelihat kekurangan dari gambarku. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa, awal-awal. Tapi pokoknya nanti seiring berjalannya waktu harus, bisa sendirilah gitu. Nah oke, kita kembali ke gambarnya ya. Jadi sebenarnya ini tinggal recolor aja ya. Tinggal select objeknya, terus ke menu select di atas, same fill color gitu-gitu terus diubah, terus di eyedrop. Nah kayak gitu. Karena ini masih ya itu tadi mencari warna yang pas. Aku mau biar warnanya nggak nabrak gitulah intinya. Pokoknya setiap bagian, setiap posisi itu beda warnanya. Jadi dari foreground satu warna. Pokoknya foreground gelap, terus midground lebih terang dikit, midground 2 lebih terang lagi, nah kayak gitu loh. Ya gampang kayak tangga lah istilahnya. Tangga menaik. Karena klienku ini dia mintanya, hutan terus dan jangan sampai sepi gitulah, kan hutan kan pasti riweuh kan, Masnya banyak objek-objeknya kayak semak-semak, pohon, saling bersautan gitu loh. Nah itu, jangan sampai kelihatan kosong gitu. Karena dari referensinya juga, mereka itu juga nggak kosong gambarnya kan. Nanti kalau ada kalian bisa lihat di sebelah kiri ya nanti, kalau pas aku ngelihat referensi.
Nah, untuk referensinya sendiri itu dari Pinterest aja ya, tinggal cari aja. Kemarin itu keyword-nya itu, forest, flat design illustration ya. Nah, aku biasanya nyarinya cuman kayak gitu aja sih. Nah, kalau misalnya kalian kebingungan juga soal referensi ya, caranya nyari, itu kalian bisa cek aja videoku yang ini nih, di kanan atas nih ada, ya. Nah, di situ aku jelasin website-website yang aku cari biasanya untuk referensi, untuk nyari referensi dan keyword-nya ya. Karena keyword kan yang paling krusial ya, yang paling penting. Soalnya percuma kalau websitenya selengkap apapun kalau keyword-nya salah ya hasilnya biasanya kurang relevan sih. Nah, ini sebenarnya ini lagi layouting ya pokoknya. Positioning juga. Nah, ini bisa dibilang hampir selesai, hampir selesai. Ya sekitar 60% lah. Ya ini aku kasih bocoran dikit ya. Jadi kan ini aku udah bikin kuning ya warnanya, semuanya kuning gitu. Terus itu sebenarnya yang orange itu referensinya dari klien sih yang kiri atas itu ya. Dia mintanya kayak gitu. Nah, terus eh tapi aku warnanya kuning gitu loh, karena apa ya? Portoku kan monokrom ya, terus eh dia juga brand identity-nya kuning gitu. Ya udah aku pikir, "Oh ini paling dia ini ntar kuning," gitu. Terus juga aku sebenarnya agak kesusahan kalau gabungin kuning sama orange, nggak tahu lagi susah aja. Biasanya gampang, biasanya bisa sih. Nah, terus aku udah warnain kuning semua aku kirim, ternyata dia minta aku di orange, dikasih orange juga. Wah itu mikir lagi sih asli. Itu nanti di part 3-nya ini aku kasih bocoran daripada nggak ada obrolan kan. Nah ini masih cari-cari lagi ya warnanya. Aku cari warna-warna sunset gitu di Pinterest. Nah, ya kuning ke orange, orange gitulah, orange kuning gitulah. Nah, terus Pinterest. Nah, ini aku baru tahu di Pinterest ternyata ya ngepost video YouTube gitu. Biasanya kan cuman video biasa ya. Nah, ini ngelink dari YouTube gitu. Nah, terus aku screenshot. Nah, screenshot habis itu aku ambilin tuh warnanya di situ. Nah, ini aku nyari Instagramnya sekalian, ternyata nggak nemu. Soalnya dia bagus kan gambarnya. Nah, biasanya aku kayak gitu kalau nyari apa? Color palette ya. Terus juga dari artis, kalau bisa ketemu artis favorit itu, nah itu caranya kayak gitu. Jadi misalnya ketemu di YouTube misalnya, nah itu aku biasanya cari Instagramnya apa, atau apalah websitenya dia yang punya ada ilustrasinya. Kalau kalau misalnya dia nggak aktif ataupun apa ya, gambarnya cuman bagus satu 2 gitu, wah itu aku nggak follow biasanya. Nah kalau kalau ketemu terus aktif, ya udah aku biasanya langsung follow sih.
nemu yang bagus. Jadi aku save sekalian. Nggak ada hubungannya sih sama project ini, tapi nggak apa-apa aku save aja. Soalnya bagus banget warnanya. Oh ya, ini kan tiba-tiba ada bunga ya, bunga sama rumput ya. Nah, itu aku copy paste aja dari project aku sebelumnya, ya. Jadi memanfaatkan aset yang udah ada. Biar nggak usah bikin lagi, capek coy bikin lagi. Males sekali. Jadi pokoknya file kalian ya jangan sampai hilang lah. Apapun gambarnya ya. Sejelek apapun gambarnya ataupun bahkan yang masih sketsa itu, nah itu jangan sampai hilang ya. Karena percayalah suatu saat pasti butuh lagi. Dan diusahakan juga filenya terorganisir ya, jadi biar nggak pusing kalau nyari-nyari file. Dan dinamain juga setiap file. Jangan lupa jangan untitled, untitled 1, 2, 1000. Ah, pusing nanti kalian. Dijudulin aja. Gambar kalian tuh dijudulin ya sesuai gambar kalian aja ya. Atau ya dikarang-karang aja lah. Mau pakai bahasa Indonesia terserah, bahasa Inggris terserah, bahasa Rusia terserah. Intinya dinamain, jangan untitled 1, 2, 3. Asli itu penting banget sih. Dan ya ini prosesnya masih gitu-gitu aja ya. Masih cari warna yang pas ya. Select, same, fill color, terus di eyedrop. Masih nyari warna yang pas. Kalau untuk objeknya sendiri udah selesai ya, jadi aku rasa nggak ada penambahan lagi. Nah, sesuai yang aku bocorin tadi ya, nanti di part 3-nya sama, masih coloring, tapi ini nanti dirubah warnanya jadi orange. Ya intinya gitulah. Aku nggak bisa spill terlalu banyak. Kalian cek-cek aja nanti. Nah, ini masuk isolate mode ya. Gunanya isolate mode itu intinya kalian bisa ngedit objek yang diisolasi ya sesuka kalian tanpa ganggu objek yang lain gitu. Jadi objek yang di luar kalian itu yang di luar yang isolasi itu nggak bakal keedit gitu.
Nah, oke, videonya udah hampir selesai. Kita cukupin sampai di sini dulu. Kita nanti lanjut ke part 3-nya ya. Oke, aku Edward Nur pamit. See you guys in next video. Bye bye.